Eh, dalam poin pemberian dan pengembangan kompetensi bagi PNS melalui jalur pendidikan, kita mengenal istilah tugas belajar. Tugas belajar ini adalah penugasan yang diberikan oleh PPK kepada PNS dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir melalui pendidikan formal. Tugas belajar ini harus mempunyai perencanaan, yaitu adalah rencana pengembangan kompetensi instansi atau HCDP. HCDP ini dibagi dua kategori, yaitu dibiayai dan tidak diberhentikan dari jabatan, dan yang kedua dapat tidak dibiayai atau tidak diberhentikan dari jabatan. Kategori kedua ini, yaitu dapat tidak dibiayai atau tidak diberhentikan dari jabatan, itu melihat kondisi tertentu dengan mempertimbangkan yang pertama kebutuhan organisasi dan atau sistem penyelenggaraan pendidikan. Sistem penyelenggaraan pendidikan juga itu ada beberapa, contohnya adalah perkuliahan daring, double degree, study by research, dan lain-lain. Diharapkan dari SE ini tugas belajar bisa bertujuan untuk meningkatkan core values berakhlak yang di bagian kompeten, di mana ada panduan perilakunya. Yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Dari tiga panduan perilaku ini diharapkan bisa selaras dengan nilai dasar core values ASN. Selanjutnya, di poin SE ini pun ada beberapa poin-poin yang kita bicarakan, yaitu yang pertama, poin persyaratan dan penetapan tugas belajar, di mana instansi pemerintah, yaitu kementerian, lembaga daerah, menyusun rencana pengembangan kompetensi instansi atau Human Capital Development Plan atau HCDP. Persyaratan instansi dalam menyusun HCDP ini ada beberapa, antara lain yang pertama, masa kerja 1 tahun sejak diangkat PNS. Yang kedua, sisa masa kerja pegawai mempertimbangkan masa pendidikan, normatif, dan masa ikatan dinas paling kurang 3 kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan, atau yang kedua, 2 kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan. Persyaratan yang ketiga, SKP 2 tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik. Persyaratan selanjutnya, sehat jasmani dan rohani. Kemudian juga ada persyaratan memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan perguruan tinggi atau tugas belajar yang dibiayai. Dan persyaratan lainnya adalah menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar. Adapun persyaratan yang juga harus diperhatikan oleh ASN atau PNS ini, yaitu tidak dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin atau tindak pidana, tidak dalam menjalani pidana penjara atau kurungan dan atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat, tidak juga menjalani cuti di luar tanggungan negara atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS. Dan dalam persyaratan lainnya juga, PNS ini juga tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 tahun terakhir, juga tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 tahun terakhir, tidak pernah dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam waktu 2 tahun terakhir. Selanjutnya, poin terkait penyelenggaraan dan persyaratan program studi. Di dalam poin ini, penyelenggaraan pada perguruan tinggi itu bisa dilaksanakan di dalam negeri dan atau di luar negeri. Di dalam negeri juga bisa dilaksanakan dalam perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi kedinasan, dan atau perguruan tinggi swasta. Di mana ketiganya ini dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan atau Sabtu Minggu sepanjang telah memiliki izin atau persetujuan penyelenggaraan program studi dari Kemendikbud.
di mana juga Kemendikbud sudah juga menerbitkan surat edaran Dikti nomor 2 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi. Dan selain itu juga DSE ini juga mengakomodir double degree, di mana juga untuk perguruan tinggi di luar negeri juga diakui oleh negara yang bersangkutan dan juga oleh Kemendikbud. Sedangkan untuk program studi yang juga dipersyaratkan yaitu harus sesuai dengan HCDP instansi, penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi atau profesi, akreditasi atau program studi dalam negeri paling kurang B atau baik sekali atau C atau baik bagi program studi yang di daerahnya belum terakreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri Pan-RB. Kemudian program studi perguruan tinggi luar negeri harus diakui oleh Kemendikbud. Poin selanjutnya adalah terkait pendanaan dan jangka waktu tugas belajar. Dalam hal pendanaan itu ada 3 yang dicantumkan di dalam SE ini, yaitu pendanaan berasal dari APBN, dari APBD dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber lain yang sah itu bisa berasal dari bantuan swasta, badan, yayasan, lembaga, perusahaan, atau organisasi berbadan hukum dalam atau luar negeri yang tidak mengikat, yang nantinya juga diatur lebih lanjut oleh masing-masing PPK. Pendanaan juga dapat berasal dari satu sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama. Perihal jangka waktu dalam SE ini juga diatur, yaitu tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi. Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS. Poin selanjutnya dalam SE ini juga mencantumkan terkait perpanjangan waktu tugas belajar. Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 semester atau 1 tahun. Kriteria perpanjangan antara lain, yang pertama, adanya perubahan kondisi sistem studi atau perkuliahan, atau adanya keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar, dan atau adanya penyelesaian tugas akhir yang membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar. Kemudian di SE ini juga mencantumkan perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat atau instansi yang berwenang seperti perang, pandemi, dan lain-lain. Dalam SE ini juga mengatur perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar. Poin selanjutnya yang diatur adalah dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status tugas belajar PNS yang bersangkutan. Selanjutnya, poin yang diatur lebih lanjut adalah tugas belajar berkelanjutan dan biaya mandiri. Dalam tugas belajar berkelanjutan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan persetujuan PPK, yakni juga berdasarkan HCDP instansi. Yang kedua, presentasi pendidikan berpredikat paling rendah cum laude atau setara. Yang ketiga, tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar. Dan yang terakhir juga mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar. Kemudian dalam tugas belajar biaya mandiri juga diperhatikan dalam kondisi tertentu pemberian tugas belajar dapat diberikan dengan biaya mandiri. Ketentuan pemberian tugas belajar dengan biaya mandiri berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan pemberian tugas belajar yang diatur dalam surat edaran ini. Seperti yang Bapak Ibu lihat juga bahwa istilah tugas belajar biaya mandiri ditetapkan di dalam SE 28 yang baru ini. Kemudian kita membahas pada poin selanjutnya
selanjutnya di dalam SE ini juga mengatur terkait pembatalan dan penghentian. Pembatalan dan penghentian ini juga harus menyertai alasan dan data dukung yang diperlukan. Dalam istilah pembatalan, itu biasanya terjadi ketika sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar. Alasan pengusulan pembatalan itu bisa disebabkan antara lain, yang pertama, terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar. Yang kedua, sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang. Yang ketiga, sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Yang keempat, tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah. Yang kelima, mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar dan atau alasan lain yang ditetapkan oleh PPK. Kemudian alasan lainnya yaitu penghentian bisa disebabkan antara lain yang pertama, tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar. Yang kedua, dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan penyelesaian tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Yang ketiga, tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar. Yang keempat, tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan oleh instansinya. Yang kelima, terbukti melakukan tindakan melawan hukum dan atau alasan lain yang ditetapkan oleh PPK. Dalam istilah pembatalan, ketika hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar. Namun, dalam istilah penghentian, PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar kepada kas negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Poin selanjutnya yang diatur dalam SE ini juga mengatur terkait pemantauan dan evaluasi. Di sini dalam SE ini juga mencantumkan bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas belajar dilakukan oleh PPK instansi masing-masing. Dan pada SE ini juga mengatur hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi. Sehingga nanti diharapkan Bapak Ibu di KL atau instansi pemerintahnya masing-masing bisa segera menyesuaikan SE Menpan ini sehingga nanti diharapkan instansi juga bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan terkait dengan fleksibilitas SE yang ada di dalam Menpan yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Kemudian dalam SE ini juga mengatur terkait syarat pemberian persetujuan program studi berakreditasi C. Adapun yang diatur adalah syaratnya terdapat pernyataan pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang bahwa di daerahnya atau daerah sekitarnya tidak terdapat perguruan tinggi dengan program studi berakreditasi minimal B atau baik sekali. Pegawai tidak diberhentikan dari jabatan dan pembiayaan pendidikan menggunakan biaya mandiri. Dalam hal tugas belajar dibiayai oleh APBN atau APBD sumber lain yang sah, maka ketentuan akreditasi mengikuti persyaratan ditetapkan oleh penyedia dana. Kemudian ini contoh surat pernyataan yang mungkin Bapak Ibu bisa kirimkan kalau nanti ada dari instansi yang mau mengusulkan pegawainya. Seperti ini contohnya, dan di sini juga kita memberikan syarat dan mekanisme pemberian persetujuan program studi akreditasi C. Adapun syaratnya yaitu satu, dari instansi masing-masing melampirkan surat permohonan rekomendasi program studi akreditasi C atau baik ditandatangani oleh PPK ditujukan kepada Menpan. Yang kedua, terdapat surat pernyataan pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang atau sekda bahwa di daerahnya atau daerah sekitar tidak terdapat perguruan tinggi dengan program studi berakreditasi minimal B atau baik sekali dengan menyertakan daftar program studi pada perguruan tinggi yang dimaksud.
Dan juga kami juga berharap nantinya dari instansi kepegawaiannya juga melampirkan bukti dari dikti terkait akreditasi yang tidak ada di daerahnya itu ya B atau baik sekali. Ini penting untuk menjadi salah satu bahan telaah kami dalam merekomendasikan usulan akreditasi C. Persyaratan selanjutnya, pegawai juga tidak diberhentikan dari jabatan. Kemudian pembiayaan pendidikan menggunakan biaya mandiri. Jika tugas belajar dibiayai oleh APBN atau APBD, sumber lain yang sah, maka ketentuan akreditasi mengikuti persyaratan ditetapkan oleh penyedia dana. Dan yang terakhir, surat pada angka 1 dan 2 itu dikirimkan melalui email persuratan Menpan Go ID atau dikirim ke alamat Kemenpan RB, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 69, Jakarta Selatan. Kemudian dalam SND juga mengatur terkait poin ketentuan lain-lain, di mana ada pun poin-poin yang perlu diperhatikan. Bagi pegawai yang diberhentikan dari jabatan dan pembiayaan melalui donor, wajib memilih program studi berakreditasi minimal B atau baik sekali. Poin selanjutnya juga yang mengatur di dalam ketentuan lain-lain ini adalah pemberian rekomendasi terhadap persetujuan program studi berakreditasi C atau baik dapat diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan internal instansi terkait tugas atau izin belajar. Kami juga tanggal 16 Agustus 2022 bersama dengan BKN juga mengirim surat kepada BKN. Dan suratnya adalah nomor B144-M.SM 03.00/2022. Di sini poin di dalam surat Menpan ini adalah terkait tindak lanjut surat edaran Menpan nomor 28 tahun 2021, di mana surat ini merupakan petunjuk teknis di mana PNS yang memiliki ijazah dengan program studi dengan paling kurang akreditasi C dapat mengusulkan pencantuman gelar akademik dengan beberapa ketentuan. Yang pertama, ijazah diperoleh dari program studi yang terakreditasi bagi ijazah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi dalam negeri. Yang kedua, ijazah diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi ijazah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi luar negeri. Dan yang ketiga, ijazah diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.